Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi sohri sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya, kita bisa bertemu kembali pada acara pengajian rutin keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia sampai akhir zaman. Baiklah, sebelum kita mendengarkan nasihat ayah, marilah kita membaca basmalah bersama-sama untuk memulai acara siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mendengarkan nasihat ayah mengenai belajar dari Luqman dalam Quran. Kepada ayah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Anak-anakku dan cucu-cucuku yang tersayang, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini tanggal 21 Mei 2023 hari Ahad kita masih bisa bertemu seperti biasanya dalam rangka pengajian keluarga. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya yang setia sampai akhir zaman. Anak-anakku dan cucu-cucuku yang tersayang, siang hari ini ayah ingin mengambil pelajaran dari Luqman yang di dalam Al-Quran namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa Luqman itu? Ada yang mengatakan dia orang Mesir dan ada juga yang mengatakan dia orang Habasyah, Ethiopia, yang kulitnya hitam dan buruk rupanya katanya. Bibirnya tebal katanya. Kulitnya hitam. Di sini nggak ada bibirnya tebal. Di Afrika sana. Ya. Tapi apapun Luqman yang digambarkan itu, yang jelas umumnya mengatakan bahwa Luqman itu bukan nabi, tapi seorang hamba yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi hikmat. Apa hikmat itu? Dalam tafsir Al-Azhar saya baca hikmat adalah sesuai di antara perbuatan dengan pengetahuan. Maka tiap-tiap orang yang telah diberi taufik oleh Allah sehingga sesuai perbuatannya dengan pengetahuannya atau amalnya dengan ilmunya, itulah orang-orang yang telah mendapat kurnia hikmah. Hikmat yang diberikan kepada Luqman adalah pelajaran bersyukurlah kepada Allah. Seperti di dalam Al-Quranul Karim, surat Luqman,
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Jadi hikmah yang diberikan oleh Allah kepada Luqman adalah pelajaran untuk bersyukur kepada Allah. Anak-anakku sekalian dan cucu-cucuku yang tersayang, syukur ini memang perlu kita pahami, ya. Kita pahami dan kita amalkan sebagai bukti pengakuan kita bahwa segala nikmat yang telah kita terima itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, ketika kita bersyukur, bersyukurnya hanya kepada Allah. Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah? Kalau kita perhatikan diri kita, ya, maka betapa banyaknya nikmat yang telah kita terima. Contohnya umpamanya tentang oksigen yang kita hirup sehari-hari, ya. Kita ini kan setiap hari menghirup udara, yaitu oksigen, untuk kelangsungan hidup kita. Kata ahlinya itu setiap hari kita membutuhkan kurang lebih 550 liter oksigen. 1 liter itu harganya 25.000. Nah, ini ayah mencoba ngitung. Jadi kalau satu hari 550 liter kali 25.000, maka jumlahnya 13.750.000 rupiah. Kalau 1 tahun dikali 365 hari, itu totalnya 5 miliar. Tinggal ngitung kita ini sekarang sudah umur berapa. Ya. Kalau yang umurnya 30-an, itu sudah menghabiskan 150 miliar rupiah. Kalau ayah ini 65 kali 5M, 325 miliar rupiah. Itu hanya untuk oksigen, ya. Jadi kalau kita kesulitan napas, kita beli oksigen, nah itu hitungannya seperti itu. Itu hanya oksigen saja. Ayah sudah menghabiskan 325 miliar. Belum darah, ya. Kalau kita butuh darah, beli ke PMI, udah berapa? Belum orang yang gagal ginjal. Berarti fungsi ginjal itu teramat penting buat kita. Belum yang jantungnya, ya, paru-parunya. Nah itu kalau kita hitung mungkin sampai triliunan, ya. Saraf kita, ya. Saraf kita ini kalau lagi nyambung, hidup kita nyaman. Tapi kalau sudah terputus, sudah tidak normal. Itu ada berapa saraf di dalam tubuh kita. Itu semua kalau dihitung-hitung, kita mungkin tidak bisa ngitung secara detail saking banyaknya. Belum lagi makanan yang kita makan. Oleh karena itu,
memang patut kita itu harus bersyukur kepada Allah. Anishkur lillah. Tapi bersyukur itu hanya kepada Allah, jangan kepada yang lainnya. Syukur itu apa? Syukur itu, kata Profesor Yunahari Ilyas, adalah memuji si pemberi nikmat atas kebaikan yang telah dilakukannya. Dan syukur seorang hamba itu meliputi 3 dimensi, 3 aspek, hati, lisan, dan perbuatan. Dari sisi hati, kalau kita bersyukur itu meyakini dalam hati bahwa semua nikmat yang kita terima itu datangnya dari Allah. Karena Allah lah yang memiliki segala sesuatu yang ada di alam ini. Kemudian lisan kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Aspek yang ketiga perbuatan, yaitu berupa melakukan ketaatan dengan menjalankan ibadah sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Nah itu kita kalau mau mewujudkan syukur kita kepada Allah harus meliputi 3 hal itu. Jadi meyakini dalam hati bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah. Dengan dibuktikan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabbul alamin, Rabb semesta alam ini. Kemudian kita buktikan juga dengan ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita itu bersyukur kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya, berusaha untuk menjalankan segala perintahnya, dan menjauhi larangannya. Dan syukur itu, kata Allah, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur itu, sesungguhnya syukur itu sebenarnya untuk dirinya sendiri, untuk manusianya itu sendiri, bukan untuk Allah. Karena apa? Allah nyatakan selanjutnya, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan siapa yang ingkar, sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Jadi seandainya manusia mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang dan yang akan datang itu tidak ada yang beriman kepada Allah, tidak ada yang bersyukur kepada Allah, kekuasaan Allah, kemuliaan Allah itu tidak berkurang. Allah tetap saja Maha Kuasa. Ya. Seandainya semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang dan yang akan datang itu semua ingkar, tidak ada yang bersyukur, tidak ada yang beribadah, kekuasaan Allah tidak berubah. Tetapi yang rugi adalah manusianya sendiri. Ya. Makanya dikatakan wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya syukurnya itu untuk dirinya sendiri. Allah berjanji, siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Dan siapa yang kufur, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Oleh karena itu, marilah kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah, karena syukur itu akan menumbuhkan rasa nyaman di dalam hati kita, ya. Dan syukur itu akan menimbulkan rasa ridho di dalam hati kita. Dan ketika kita beribadah, tidak merasa dipaksa. Ya, karena
atas kesadaran sendiri, ingin menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika Aisyah melihat Rasulullah itu sholat sampai kakinya bengkak, maka Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, engkau ini kan Nabi Allah. Nabi yang sudah dijamin masuk surga, dosa-dosamu sudah diampuni. Kenapa kok masih sholat sampai seperti ini?" Jawab Nabi, "Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah?" Jadi Nabi lakukan itu semua, kelihatannya berat bagi orang yang melihatnya, tapi Nabi senang melakukannya karena apa? Karena rasa syukurnya, ingin menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita pandai-pandai bersyukur atas nikmat Allah, maka ketika kita beribadah tidak terasa berat. Jadi rasa syukur itu bisa meringankan beban apabila kita melakukan suatu tugas. Oleh karena itu, kita harus merenungi tentang diri kita, kejadian kita, juga memperhatikan alam semesta ini, betapa dahsyatnya, betapa maha besarnya, maha kuasanya Allah, sehingga itu bisa menimbulkan rasa syukur kita kepada Allah. Jadi kalau kita melihat umpamanya tayangan mengenai binatang itu berbagai macam bentuknya, burung saja berjuta-juta jenisnya, dan itu semua bagus-bagus, indah-indah. Juga ikan-ikan di dalam laut itu kalau kita perhatikan begitu banyaknya jenisnya, begitu indahnya, belum tanaman dan lain sebagainya. Apalagi memperhatikan diri kita sendiri. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan. Jadi anak-anak sekalian, marilah kita perbanyak dan perbesar rasa syukur kita kepada Allah supaya ibadah yang kita lakukan itu terasa ringan. Karena kita ingin mewujudkan, menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah. Jadi setiap kita bangun tidur pagi-pagi, subuh-subuh, itu kalau kita merasa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup, untuk memperbaiki diri, maka selanjutnya kehidupan kita itu kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, yang berfaedah untuk akhirat kita. Mumpung diberi kesempatan, mumpung belum dicabut kesempatan itu. Jadi anak-anak semua, manfaatkanlah waktu untuk hal-hal yang dapat berguna buat akhirat kita. Jadi hikmat yang diberikan kepada Luqman seperti yang dikatakan di dalam ayat tadi itu adalah bersyukur kepada Allah. Selanjutnya di dalam Al-Quran itu dilanjutkan firman Allah, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar.
Jadi dilanjutkan pelajaran ini dengan wasiat Luqman kepada anaknya untuk janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Jadi anak-anakku semua dan cucu-cucuku yang tersayang, ya, mari kita jaga ini, jangan sampai kita melakukan syirik kepada Allah. Baik dalam hal persembahan maupun dalam hal perbuatan yang itu bisa dikategorikan sebagai syirik. Kalau persembahan sudah jelas kalau kita itu menyembah hanya kepada Allah. Dan yang lainnya, kalau kita memohon pertolongan itu hanya kepada Allah, jangan kepada yang lainnya, alias kepada paranormal, orang pinter atau dukun sekalipun. Ya. Walaupun kita mengalami masalah atau problem yang berat, ya, yang seolah-olah kita sulit menyelesaikan, maka pertolongan kita itu tujukan kepada Allah. Mohon kepada Allah. Jangan minta kepada yang lainnya. Ya. Biasanya orang dalam kondisi normal itu bisa menjaga syirik. Tapi ketika dia dihadapkan pada satu problem, pada satu masalah yang dianggap berat, itu biasanya kadang-kadang bisa lari kepada dukun. Ada cerita dulu ketika ayah masih kerja itu ada yang kehilangan uang 100 juta. Ya, 100 juta. Sudah diperiksa kemana-mana, tidak ketemu. Akhirnya sampai judek. Apa yang dilakukan? Sampai-sampai datang kepada dukun karena ingin tanya siapa yang mengambil. Jadi kalau sudah dihadapkan pada sebuah masalah yang dianggap besar, yang sulit untuk diselesaikan, biasanya di situ godaan setan mulai menggoda agar kita berbuat syirik. Banyak kisah, banyak cerita yang menggambarkan bahwa orang itu kadang awalnya baik, tapi karena problem yang dihadapi, akhirnya dia sampai-sampai berbuat syirik. Nah itu jangan sampai kita berbuat seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adzim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan dia mengampuni segala dosa selain syirik itu bagi siapapun yang dikehendakinya. Barang siapa menyekutukan Allah, sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ini firman Allah yang merupakan peringatan buat kita bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi kalau dosa yang lainnya, Allah akan mengampuni bagi siapa yang dikehendaki. Jadi jangan coba-coba mendekat kepada syirik. Walaupun sebetulnya segala dosa itu juga bisa saja diampuni Allah, tetapi untuk syirik ini rupanya mungkin proses pengampunannya sangat sulit. Karena apa? Karena menyangkut eksistensi
Tuhan, ya, menyangkut kekuasaan Allah. Allah itu tidak mau diduakan. Ya. Termasuk kalau kita beramal, beramallah karena Allah, jangan karena yang lainnya. Karena Allah tidak suka dan tidak menerima amal yang dilakukan karena selain Allah. Itulah wasiat yang diberikan Luqman kepada anaknya. Dan wasiat yang berikutnya yang diberikan Luqman kepada anaknya dilanjutkan dalam ayat itu, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Ya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Jadi wasiat Luqman yang berikutnya adalah perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, sebagai anak, ayah pun juga anak dari orang tua ayah, kamu anak dari ayah, maka wasiat Luqman kepada anaknya yaitu kita disuruh hormat kepada kedua orang tua. Jangan berbantah-bantahan dengan orang tua, jangan menyakiti hati orang tua, karena kebaikan orang tua itu sulit terbalaskan oleh anaknya. Ya. Walaupun anaknya berbuat kebaikan yang banyak, itu katanya kebaikan orang tua itu belum bisa dibalas. Ada cerita seorang anak yang menggendong ibunya melakukan tawaf haji, digendong. Dia tanya, apakah ini sudah bisa balas kebaikan ibunya? Masih jauh. Ya. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Karena apa? Murkanya Allah itu tergantung dari murkanya kedua orang tua. Ya. Ridhonya Allah itu juga tergantung dari ridhonya orang tua. Dan kita sebagai orang tua juga jangan gampang-gampang melaknat anak-anak kita sendiri. Karena itu nanti akan berakibat juga kepada anak-anak kita. Ya. Jadi kita saling menjaga. Jadi intinya adalah hormatilah orang tua. Dan banyak kisah yang sudah masyhur yang menggambarkan tentang pentingnya menghormat kepada orang tua, menghormati orang tua. Kisahnya Alqamah umpamanya itu. Atau kalau di Indonesia cerita Malin Kundang. Itu adalah pelajaran agar anak-anak itu menghormati orang tuanya. Kemudian wasiat Luqman yang selanjutnya, ya bunayya innaha intaku misqala habatin min khardalin fatakun fi syahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir.
Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti." Jadi wasiat Luqman kepada anaknya dalam ayat ini adalah mengajarkan, memberikan pelajaran kepada kita bahwa semua amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menyepelekan dosa walaupun dosa itu kecil, dan jangan menyia-nyiakan amal baik walaupun sedikit. Karena dikatakan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, dan tidak ada dosa besar kalau selalu beristighfar. Artinya, kalau kita menyepelekan dosa kecil, kemudian kita berulang-ulang melakukan, yang kecil itu lama-lama menjadi besar. Tetapi kalau kita terlanjur berbuat salah yang besar, maka kita harus rajin beristighfar. Mudah-mudahan dengan banyak istighfar itu, dosa-dosa yang besar itu diampuni oleh Allah. Itu pelajaran Luqman yang diberikan kepada anaknya, bahwa semua amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, sekecil apapun, nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasiat Luqman yang berikutnya, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Jadi wasiat Luqman yang selanjutnya itu adalah kita disuruh rajin melakukan sholat, baik wajib maupun sunnah. Pada pertemuan yang lalu, saya sudah menekankan tentang kewajiban sholat ini, ya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, beserta keutamaannya, yang wajib dan yang sunnah. Oleh karena itu, sekali lagi anak-anakku, jangan sampai kita meninggalkan sholat dalam keadaan apapun, ya. Kalau dalam keadaan normal kita rajin sholat, maka dalam keadaan sakit, insya Allah kita akan ingat sholat. Tetapi kalau dalam keadaan normal kita melalaikan sholat, apalagi dalam keadaan sakit. Padahal kalau dalam keadaan sakit kita tetap melaksanakan sholat dan kita iringi dengan istighfar kepada Allah, mudah-mudahan sakit kita itu bisa menghapus kesalahan kita. Ya, itu adalah wasiat Luqman tentang sholat, diiringi dengan wasiat suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Jadi kita disuruh untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dan bersabar. Nah, khusus untuk beramar ma'ruf nahi mungkar ini,
Yang gampang itu kita ikut organisasi. Contohnya Muhammadiyah ya. Muhammadiyah itu organisasi amar ma'ruf nahi munkar. Jadi niat ayah itu dengan masuk ke Muhammadiyah itu secara otomatis melakukan wasiat Luqman ini untuk menyeruh orang berbuat ma'ruf dan mencegah orang berbuat mungkar. Walaupun yang melakukan bukan kita sendiri, tetapi para mubaliknya, ya, para mubaliknya itu yang melakukan. Tapi kita kan termasuk di dalam gerbong itu, bisa melalui Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, Persis, pokoknya organisasi yang bergerak dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Jangan kita pasif. Kita harus masuk di dalamnya agar kita tergolong orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan diiringi dengan kesabaran ketika kita menghadapi musibah. Itu adalah wasiat Luqman yang berikutnya. Kemudian selanjutnya wasiat Luqman setelah kita disuruh rajin sholat, melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar dan bersabar, maka Luqman melanjutkan wasiatnya, wala tusair qaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, ini tidak kalah pentingnya wasiat Luqman yang terakhir itu menurut saya, yaitu janganlah kamu berlaku sombong dan angkuh dan juga jangan membanggakan diri. Jadi anak-anakku semua, betapapun suksesnya kita umpamanya, janganlah sampai membuat kita sombong dan membanggakan diri sehingga sampai kita merendahkan orang lain. Karena sesungguhnya yang berhak sombong itu adalah Allah. Kita ini hanya hamba yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pas kita diberi kekayaan itu karena Allah yang memberi, bukan karena kepintaran kita. Ya. Karena banyak orang pintar juga tidak kaya. Ya. Jangan membanggakan diri karena kita memiliki keterampilan sehingga kita meraih kesuksesan. Karena itu membanggakan diri bisa menumbuhkan dan menimbulkan rasa sombong dan merendahkan orang lain. Jadi sebaiknya kita tawadhu, ya, berusahalah ya untuk tidak menyombongkan diri dan merendahkan orang lain. Anak-anakku semua dan cucu-cucuku yang tersayang, itulah tadi pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Luqman di dalam Al-Quran. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita
sehari-hari. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dan memberi kekuatan kepada kita agar usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ayah nasihatnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berbakti kepada orang tua kita. Amin. Amin. Mari kita tutup acara siang hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.